Ada yang lebih menyakitkan dari itu? Batur mah ditikung dari belakang, ini mah ditikung dari depan. Kata yang perempuannya, saya menolak, tapi kalau teman kamu yang lamar saya terima. Ibu kumaha? Apa kata Salman Al Farisi? Ya sudah, sok atuh mau sok. Wah, ampun kita marahnya musuhan, moal bestian deui. Tapi apa? Lapangnya dada Salman Al Farisi. Iya dah cu, dah atuh kalau udah sampai mau ngelamar berarti bogoh pisan ya. Udah mau memperjuangkan. Tapi bukan itu. Maksudnya tidak jadi prioritas nomor 1. Rasa cintanya teh nomor 82 meureun ya. Maka kita tuh meletakkan cinta kita ini di atas segalanya, itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang udah nikah apa kabar cinta? Apakah pernikahan bertahan karena cinta? Tidak ya teteh ibu. Kita tuh bertahan itu dan karena pernikahan itu bukan hanya tentang cinta, tapi ada janji, ada komitmen di sananya dengan siapa? Dengan Allah. Nah, maka orang-orang yang bertakwa dan tawakal mah, saya udah janji nih sama Allah mau menjadikan dia pendamping, mau melayani, mau sehidup semati, mau saling membimbing. Maka pernikahan itu bukan tentang cinta saja, tapi sudah melibatkan Allah, karena itu janjinya, akadnya dengan Allah gitu. Jadi kadinya ya gitu. Bayangkan datang kalau hati kita tidak tawakal, meureunna udah jadi bipolar, meureunna aya nama bahasa sekarang udah jadi bipolar, kena penyakit PTSD, penyakit non deui teh, penyakit mental teh, ADHD, OCD ya. Penyakitnya bararijil ya nama, Masya Allah. Sampai ada yang mau bunuh diri. Nah itu karena apa? Karena tawakal, karena jiwanya besar. Apalagi ayat tentang tawakal, coba ada banyak ya. Yang Allah sudah menjanjikan bahwa kalau itu milikmu ya pasti akan milik. Apa tentang rezeki? Apa ayatnya? Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja. Disebut nate naon? Ayat 1000 dinar. Apa tuh? Oh, langsung diramenya. Kalau dengar kata rezeki langsung ngaharafal. Padahal itu teh Quran surat At-Tolaq. Sebenarnya abala deh. At-Tolaq ya 1000 dinar. Kita ngafal bukan ngafal Quran tujuannya bukan untuk mengagungkan ayat agar misalnya itu narik rezeki, bukan. Supaya kita tadaburi, kalau tawakal pasti Allah kasih jalan keluar. Ingat ya, bab tawakal ini bab hati. Ikhtiar bab raga. Jadi kalau pengen soal rezeki, ikhtiar kita total, tapi hati kita tawakal. Kalau memang sudah jalannya pasti akan. Terus ada lagi perkataan syubhat yang mengatakan bahwa ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Betul nggak sih? Itu ya, ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Ada lagi di ayat yang lain bahwa jika Allah memang tidak mengizinkan, ya tidak akan terjadi, sekalipun kita udah ikhtiar total. Jadi kalaupun terjadi, itu bukan atas usaha kita, tapi itu atas izin Allah. Tenang hati kita. Dapatnya kita tidak akan ujub, nggak dapatnya kita tidak akan terpuruk. Sok tulis jam SW. Ya, ketika hati kita tawakal, dapatnya kita tidak akan ujub. Kalaupun tidak dapat, hati kita tidak akan terpuruk. Yuk coba tawakal, upahan hati ini. Dengan apa? Ya dengan saling mengingatkan, ya dengan saling membacakan Al-Quran dan praktek langsung. Yang bisa menyembuhkan hati kita cuma diri kita sendiri, tata. Yang bisa nolong kita tuh cuma diri kita sendiri. Terus
memupuk dalam hati, kalau memang ini milikmu pasti akan jadi milikmu. Kalau memang ini udah rezeki saya, sekalipun saya cicing di rumah, di kamar pasti datang. Ya itu tawakal. Tapi untuk cicing gitunya ada ke nungguan bari tidak. Jadi maksudnya ada tetap bagi bab ikhtiarnya, promosi. Kalau yang dagang mah ya tetap promosi, tetap posting dagangannya, tetap nawarin, tapi tetap dalam jalur yang benar, yaitu jalur yang Allah ridhoi. Tidak meminta kecuali kepada Allah. Tidak jadi akhirnya tidak meminta penglaris. Nah, yang pakai penglaris dan semuanya itu karena tawakalnya kurang. Karena kepercayaannya kepada Allah tuh minim. Berarti gimana? Kita teh sudah suuzon kepada Allah. Yang pakai susu, yang pakai apa lagi? Nah, nukarar itu adalah untuk memikat pasangan, memikat nyari jodoh dan semua itu karena tawakalnya kurang. Alhamdulillah. Maka kalau kita tidak tawakal, akhirnya kita akan jatuh kepada lubang kesesatan. Sudah ya, alhamdulillah. Tuh kan Quran surat Al-Talaq 2 sama ayat 2 dan 3. Kesimpulannya adalah yang tadinya. Kesimpulannya adalah takwa dulu, tawakal dulu. Pasti Allah kasih jalan keluar. Jangan ambil tugas kholik untuk mengatur, memberi, mengurus, menurunkan rezeki, terus nanti memberikan afiat. Itu tugas kholik. Tugas makhluk apa? Az-Zariyat ayat 56. Naon? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tugas makhluk beribadah, berikhtiar, beramal salih, menjadi khalifah di muka bumi. Intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Tugas kita nolong agama Allah. Tugas kita teh banyak. Alasan kita hidup ini untuk menolong agama Allah. Lakukan hal itu, Allah kasih jalan keluar. Kalau tadi saya sampaikan di kelas tasfis ya, salah satu hadis yang sangat indah buat saya ya. Jika seseorang disibukkan dengan Al-Quran sampai dia tidak sempat untuk meminta apapun kepada Allah, maka Allah akan berikan dari apa-apa yang orang ingin pinta kepada kita. Jadi kita teh saking kusibuk nang hafal Quran, saking sibuknya murojaah tuh ya, orang-orang tahfiz udah tahu tuh liur, udah lagi murojaah lagi ya, ini belum hafal, ini udah ada yang baru. Gak sempat berdoa meminta apa yang kita mau, Allah kasih tanpa ia harus meminta. Seperti halnya orang-orang kebanyakan meminta, Allah langsung kasih. Pernah gak ada di posisi ketika udah mau ngadoa, doa naonnya Allah udah kasih semuanya? Ahulong kia Rabbana atina fid dunya hasanah. Akhirnya sudah gak punya neko-neko lagi, minta apapun lagi. Itu artinya hati kita sudah disibukkan dengan Al-Quran. Masya Allah. Hadah walau ala bisawab. Kita tutup kajian hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hada wa astaghfiruka wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.